menolong kami, memberikan kami kesempatan untuk menambah pengetahuan kami, menambah kompetensi kami. Hari ini Tuhan, kami akan belajar bersama-sama tentang keterampilan dasar sebagai konselor, basic counseling. Kami berdoa Tuhan menolong kami, memberkati kami, sehingga kami boleh mengambil bagian secara positif dalam webinar ini. Kami berdoa supaya Tuhan yang menolong Bu Patrice yang akan membimbing kami, kiranya rahmat, penyertaan Tuhan juga boleh turun atas beliau. Kami menyerahkan ruang di hadapan kami, teknologi di hadapan kami, supaya Tuhan boleh pergunakan untuk sebaik-baiknya kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan memulai webinar kita. Bu Patrice, saya persilakan. Silakan Bu, boleh membuka mikrofonnya. Oke. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Patricia dari IPK Counseling Center. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk pembukaannya, juga untuk doanya. Ya Bapak Ibu, hari ini saya akan coba membantu menjelaskan terkait dengan basic counseling ataupun counseling dasar, khususnya untuk siswa SMP ataupun hingga SMA. Seperti itu. Jadi semoga ini setelah mendengarkan webinar ini, Bapak Ibu bisa semakin menambah lagi wawasannya terkait dengan cara penanganan anak ataupun ketika menangani siswa-siswi di kelas gitu, yang mungkin siswa-siswi yang mengalami masalah seperti itu. Ya langsung saja kalau begitu saya mempresentasikan. Oke, Bapak Ibu, apakah slide saya sudah tampak? Oke, Bu Patrice. Sudah? Oke. Langsung mulai saja. Ya. Jadi tujuan dari kegiatan kita pada hari ini itu ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, setelah ini mungkin Bapak Ibu akan lebih memahami konseling sebagai pertolongan pertama siswa-siswi yang mengalami permasalahan, mungkin dalam bidang akademis ataupun non-akademis. Nah kemudian yang kedua juga Bapak Ibu mungkin akan lebih memahami lagi mengenai teknik dan dasar-dasar konseling, dan yang terakhir adalah memahami karakteristik dan strategi konseling pada siswa SMP hingga SMA, gitu. Ya, jadi sebenarnya konseling itu apa sih Bapak Ibu? Ya, jadi konseling itu sebenarnya adalah hubungan interaktif yang bertujuan untuk membantu siswa-siswi untuk mengenali kekuatan yang mereka miliki dan membantu mengidentifikasi sumber daya yang tersedia di sekeliling mereka. Kemudian supaya mereka mampu membuat keputusan yang tepat dan logis dalam mengatasi permasalahan mereka. Karena seringkali memang, khususnya pada remaja, mereka sulit untuk bisa mengidentifikasi sumber daya yang mereka miliki, ataupun untuk melihat hal-hal yang mungkin bisa membantu mereka yang ada di sekelilingnya, yang selama ini telah tersedia. Gitu. Kemudian nanti akhirnya mereka bisa membuat keputusan yang tepat di dalam membantu mengatasi permasalahan mereka. Ini adalah gambaran konseling. Oke. Nah, selanjutnya, jadi tujuan konseling itu apa? Yang pertama, konseling itu bertujuan untuk membantu siswa-siswi mengembangkan keterampilan di dalam memecahkan masalahnya. Jadi mungkin setiap orang itu mungkin punya problem solving-nya masing-masing, cara mereka memecahkan masalah. Tapi kemudian kita di sini juga mau membantu mereka mengasah lebih lagi keterampilan mereka. Nah, kemudian yang kedua, kita juga melalui konseling bisa mendampingi siswa-siswi melalui situasi yang mempengaruhi keadaan emosi mereka. Karena biasanya siswa-siswi yang bermasalah itu juga tampak ataupun secara emosi juga mereka akan terpengaruh atau mungkin terlihat terganggu. Jadi di sini kita bisa mendampingi mereka.
Oh, dan yang ketiga adalah membantu siswa-siswi mengembangkan sikap hidup yang positif. Jadi melalui konseling juga mungkin ketika kita memberikan masukan ataupun insight kepada mereka, di situ mereka akan lebih mengembangkan sikap hidup yang harapannya bisa lebih positif ke depannya. Gitu. Oke. Sebenarnya siapa aja sih yang bisa melakukan konseling ataupun boleh melakukan konseling? Mungkin beberapa dari Bapak Ibu menjawab bisa psikolog, guru BK misalnya, ataupun orang-orang yang sudah tersertifikasi. Nah, itu bukan berarti salah Bapak Ibu, tapi ya, sebenarnya secara umum siapapun dapat dilatih menggunakan keterampilan dasar konseling dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya siapa aja bisa. Nah, khususnya di sini bisa para guru gitu ya, ataupun ya siapa aja yang memang memiliki hati untuk menolong itu sebenarnya bisa gitu ya. Dan memang keterampilan ini itu perlu dilatih. Gitu. Oke, namun memang mempelajari keterampilan dasar konseling tidak otomatis menjadikan individu tersebut berprofesi sebagai konselor, gitu ya, melainkan lebih kepada helper atau pendengar. Gitu. Jadi kita di sini menyebutnya sebagai helper biasanya Bapak Ibu. Maksudnya adalah seorang yang memang ingin membantu ataupun mau mendengarkan gitu. Karena tujuannya adalah memberikan pertolongan pertama pada siswa-siswinya yang mengalami masalah. Nah, jadi helper di sini kan tidak perlu harus berlatar belakang psikolog ataupun bidang dari bimbingan konseling, ataupun tidak perlu harus bersertifikasi khusus gitu. Karena penanganannya sebenarnya yang diberikan adalah sebagai pertolongan pertama. Gitu. Okay. Nah, lalu kenapa para guru, mungkin Bapak Ibu di sini perlu juga memiliki kemampuan dasar konseling? Kira-kira? Saya akan coba jelaskan satu persatu ya. Mungkin Bapak Ibu sendiri juga punya jawabannya, tapi di sini ada beberapa hal yang mungkin menjadi poin-poin penting. Yang pertama, sebagai metode preventif atau pencegahan. Tadi kan kita bilang memang sebelumnya tujuannya adalah sebagai pertolongan pertama. Ya, jadi memang sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun yang lebih parah gitu ya, misalnya di sini kita melakukan pencegahan terlebih dahulu. Jadi kita yang mungkin langsung bertemu dengan anak gitu ya, yang sering berinteraksi dengan anak gitu ya. Jadi kita lebih memahami karakteristik dari anaknya gitu, sehingga ketika memang ada perilaku-perilaku yang menurut kita tidak wajar, bisa kita langsung memberikan memberikan pertolongan gitu ya sebagai langkah preventif ini. Nah, kemudian yang kedua, karena memang guru menghabiskan waktu yang lebih banyak bersama siswa di kelas. Sehingga tadi, jadi mereka lebih mampu melihat perubahan dari siswa-siswinya. Termasuk misalnya dalam melihat, oh si anak ini karakternya seperti ini, gitu. Kemudian dia tuh kekurangannya ini, kelemahannya seperti ini juga, misalnya gitu. Oke, jadi ketika pun nanti kita mau memberikan saran-saran, itu akan lebih tepat. Nah, ada juga yang ketiga, beberapa siswa mungkin lebih terbuka pada guru kelasnya. Ya, jadi karena mungkin mereka lebih sering berinteraksi setiap harinya dengan guru tersebut, misalnya atau wali kelasnya, gitu ya. Jadi nggak semua anak mungkin mau cerita kepada orang-orang yang baru ditemui, gitu misalnya. Ya? Oke. Masih terdengar jelas ya? Lanjut Bu Petris. Oke, soalnya tadi kayak ada suara. Oke, saya lanjut. Nah, jadi ada beberapa siswa mungkin yang memang karakternya tertutup gitu, tidak mudah untuk bisa dekat dengan orang lain gitu ya, termasuk mungkin ke psikolog juga gitu. Jadi ada beberapa anak yang memang merasa lebih nyaman dengan guru kelasnya, sehingga mau lebih terbuka, mau lebih menceritakan sebenarnya apa yang dialami ataupun rasakan. Gitu. Jadi di sini ini adalah salah satu keuntungan dari guru yang mempunyai kemampuan dasar konseling gitu. Nah, kemudian yang keempat, guru mampu mengamati sinyal-sinyal atau hal-hal yang tidak tersampaikan atau tidak terlihat oleh
konselor. Jadi balik lagi karena memang lebih banyak waktu yang dihabiskan oleh guru bersama siswa dalam kelas, jadi ketika misalnya ada perilaku yang berubah, kayak misalnya, "Oh, nih anak biasanya ceria kok," gitu, "tapi kok beberapa waktu ini dia kelihatan seperti murung," misalnya, atau kayak tidak mau berbaur dengan teman-temannya, gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan mungkin yang tidak bisa dilihat oleh konselornya ketika baru pertama kali ataupun 2 kali ketemu, gitu. Misalnya juga, biarpun mungkin konselor juga melakukan observasi gitu ya dalam sebuah ruangan, tapi belum tentu ada perilaku-perilaku yang mungkin tidak langsung tampak gitu. Apalagi mungkin anaknya juga masih malu-malu, jadi kelihatannya baik-baik saja, sementara kalau di kelas mungkin biasanya dia sering membuat keributan, yang hal-hal seperti itu mungkin yang tidak terlihat ataupun tidak tersampaikan gitu ya, ketika mungkin anak hanya bertemu dengan konselornya gitu. Jadi ini adalah kelebihan juga dari guru gitu. Oke. Nah, apakah Bapak Ibu masih ingat kasus ini? Ya, jadi, jadi kasus ini sudah beberapa bulan yang lalu mungkin terjadinya. Ya, jadi ada seorang remaja perempuan berusia 15 tahun yang membunuh balita secara sadis. Ya, nanti Bapak Ibu setelah ini mungkin boleh coba cari ya beritanya Bapak Ibu ya. Nah, jadi anak ini, remaja ini sebenarnya biasanya sehari-hari dia main dengan si balita ini, gitu ya. Nah, terus tiba-tiba gitu ya ada suatu kejadian ya akhirnya dia membunuh si anak ini gitu. Kalau nggak salah di kamar mandi gitu ya, di bak mandi. Gitu. Nah, ternyata setelah diselidiki gitu ya oleh guru-gurunya ataupun oleh orang tuanya, selama ini si anak sering menggambar tokoh-tokoh yang menyeramkan. Seperti yang ada di sini, ada tokoh Chucky ataupun ada makhluk yang menyeramkan seperti yang dia gambar itu. Oh, nah selama ini sebenarnya sudah dilihat oleh guru-guru ataupun pihak sekolah gitu. Dan kemudian disampaikan juga bahwa anaknya ini sebenarnya cenderung pendiam, suka menyendiri, dan kalau di rumah juga dia lebih banyak sendiri. Hal-hal seperti ini sebenarnya sudah disadari oleh pihak sekolah ataupun di rumah, gitu ya. Tapi ya mungkin dianggapnya hanya ya sepele, mungkin memang dia seperti itu atau memang hobinya seperti itu, gitu ya. Dan ternyata anak ini juga berprestasi di sekolah, gitu. Dia ada di berita-berita sih dibilang dia ya sering menang lomba, jadi ada banyak piala di rumahnya, seperti itu. Gitu. Nah, ini juga maksudnya bisa dilihat sebagai sinyal-sinyal ya Bapak Ibu ya. Maksudnya sebenarnya selama ini tadi pihak sekolah ataupun orang-orang di rumah sudah menyadari adanya perilaku-perilaku yang mungkin tidak wajar dari anak ini, gitu. Tapi ya balik lagi, mungkin merasa itu sesuatu yang wajar ataupun kayak oh ya tidak tahu harus berbuat apa juga gitu ketika melihat ini, gitu. Mungkin Bapak Ibu setelah ini juga langsung terbayang ada beberapa siswa-siswi Bapak Ibu yang sepertinya mengarah ke sini gitu, anaknya misalnya kelihatannya apa ya, ada yang pernah menyampaikan gitu ya waktu itu siswanya seperti tidak punya perasaan atau empati, misalnya dia dengan gampangnya membunuh hewan gitu ya, terus kemudian dia ketawa, dia merasa itu hal yang lucu gitu, ataupun dia menyakiti temannya seperti mendorong temannya gitu, membuat temannya jatuh misalnya, tapi dia merasa tidak bersalah gitu ya. Ya hal-hal yang seperti itu sebenarnya juga merupakan sinyal-sinyal dari perilaku anak yang perlu kita perhatikan juga gitu. Nah, bicara tentang sinyal-sinyal, apa sih sebenarnya yang kita butuhkan, kemampuan apa yang kita butuhkan untuk bisa melihat sinyal-sinyal itu. Nah, di sini yang perlu di-highlight adalah kepekaan, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kita perlu lebih peka untuk bisa mengamati hal-hal yang mungkin tidak kadang-kadang terlihat gitu ya, ataupun tidak terlihat ataupun tidak tersampaikan oleh siswa-siswi kita. Seperti perilaku-perilaku yang tadi ya, mungkin ya dia selama ini hanya menggambar dan dia juga anaknya tertutup, nggak pernah ngomong apa-apa gitu misalnya ya.
Nah, tapi kan sebenarnya kalau mau lebih diseriusin gitu ya, ketika ada sinyal-sinyal perilaku itu ya kita harusnya berbuat sesuatu. Misalnya kayak apa ya bertanya, ngajakin dia ngobrol, kenapa dia misalnya suka gambar-gambar seperti itu, gitu ya. Atau mungkin tanya juga ke keluarganya, dia di rumah seperti apa, kenapa di sekolah dia biasanya pendiam, misalnya seperti itu. Ataupun ketika misalnya si anak yang biasanya ceria terus tiba-tiba murung, nah itu juga tentunya perlu kita tindak lanjuti gitu sebenarnya apa yang terjadi. Misalnya ternyata dia sedang ada masalah dengan keluarganya ataupun dia misalnya dibully oleh teman-temannya. Nah, kita kan perlu juga gitu mengetahui sebenarnya apa yang sedang dirasakan ataupun dialami oleh anak gitu ya. Apalagi sekarang-sekarang ini banyak kasus-kasus misalnya self harm yang menyakiti diri sendiri atau tiba-tiba anaknya mau bunuh diri misalnya, tapi selama ini anaknya kelihatan kayak baik-baik aja atau mungkin ya apa ya namanya tidak ya memang kelihatannya memang sulit bergaul atau kayak penyendiri misalnya gitu, tapi ya kita mungkin masih ragu atau apapun yang kita rasakan sehingga akhirnya tidak menindaklanjuti si anak ini gitu. Kira kemudian dia pendam dan dia melakukan perilaku seperti misalnya tadi bunuh diri itu seperti itu. Jadi kepekaan dalam melihat sinyal-sinyal ini itu sangat penting juga untuk kita miliki dalam membantu siswa-siswi kita seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, selanjutnya karakteristik utama yang dibutuhkan sebagai helper ataupun tadi pendengar itu. Ya, jadi yang pertama, yang paling penting adalah kita memiliki hati untuk menolong, ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kita punya ketulusan gitu ya, memang rasa ingin membantu tanpa adanya embel-embel lain yang membuat kita mau menolong siswa-siswi tersebut. Gitu. Nah, terus kemudian juga penerimaan tanpa syarat gitu ya. Maksudnya di sini kita memang membantu anak tanpa memandang misalnya perbedaan budaya ataupun nilai-nilai tertentu gitu ya. Jadi kita tidak memikirkan hal-hal tersebut, tapi memang kita menerima anak gitu ya apa adanya. Gitu, mau kondisi keluarganya seperti apa, gitu. Kita tetap mau membantu dia. Gitu. Termasuk juga misalnya menghargai setiap keputusan yang diberikan anak. Gitu. Mungkin kadang-kadang kita melihat kok dia bisa berpikir seperti itu ya, gitu. Tapi kan ya mungkin itulah jalan pikiran mereka. Ya, sebagai seorang remaja misalnya, tapi tetap kita perlu menghargai setiap keputusan mereka ataupun keyakinan mereka seperti apa gitu. Nah, juga yang penting adalah empati. Kita berusaha untuk berada di posisi mereka, memahami perasaan mereka gitu ya. Jangan kayak menganggap enteng mungkin permasalahannya, misalnya gitu. Kemudian dapat dipercaya, ya. Jadi ya ada hal tertentu mungkin yang dia tidak ingin kita sampaikan kepada orang lain ataupun kepada misalnya kepada teman-temannya, kepada keluarganya misalnya, gitu ya. Tapi memang ada situasi di mana kayak misalnya sudah membahayakan dirinya, nah kita juga perlu aware akan hal tersebut sehingga kita bisa mengambil tindakan lebih lanjut gitu ya. Terus juga memiliki hubungan yang baik. Maksudnya di sini adalah ketika kita mau menolong orang lain, yang pasti kan kita harus punya kita sendiri juga bisa membangun hubungan yang baik dengan siswa-siswi kita, gitu misalnya. Jadi kan kalau misalnya kita pun sudah memberikan respon gitu ya, atau selama ini mungkin ketika berinteraksi dengan siswa-siswi kita kayak jutek atau kayak marah-marah, respon kita juga misalnya negatif gitu ya ketika dia mau cerita. Nah, hal tersebut yang membuat si anak kan pasti akan tidak jadi cerita gitu ya, ataupun menutup diri dari kita gitu. Jadi maksudnya di sini adalah ya, ketika memang kita mau menolong orang lain ya memang kemampuan keterampilan sosial itu juga
perlu kita asah ataupun kembangkan seperti itu. Nah, Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan juga. Jadi perlu lebih berhati-hati ketika misalnya kita sedang melakukan konseling gitu ataupun sedang cerita dengan anak. Karena biasanya memang kan kita selama konseling itu diawali ataupun ditutup dengan doa gitu ya, ataupun dalam melakukan berbagai hal biasanya kita memang mengawali menutupnya dengan doa. Tapi berhati-hatilah, maksudnya di sini doa dipakai untuk mengakhiri pertemuan. Nah, jangan sampai si anak merasa ketika kita seperti ingin buru-buru gitu menyelesaikannya, jadi yaudah ya kita berdoa, kita tutup semuanya gitu. Jadi maksudnya lebih ke situ. Jadi jangan sampai si anaknya merasa seperti itu. Nah, kemudian juga hati-hati ketika menggunakan mungkin ayat-ayat Alkitab gitu ya. Jangan sampai kita menggunakannya untuk menghakimi si anak gitu ya, bukan untuk meluruskan konsep yang benar gitu, atau yang biasa disebut dengan spiritual abuse. Jadi maksudnya ketika pun kita misalnya ingin men-sharingkan dari ayat-ayat Alkitab kepada siswa-siswi kita gitu misalnya, tapi tujuannya adalah memang untuk supaya dia mendapatkan konsep ataupun pemahaman yang benar gitu ya, bukan karena kita ingin menghakimi dia gitu ya Bapak Ibu. Karena terkadang hal-hal itu bisa saja terjadi ya, mungkin anaknya juga jadi sensitif, kok gitu sih misalnya, akhirnya jadi merasa nggak nyaman untuk cerita ke kita lagi. Oke. Selanjutnya kita masuk ke proses konseling. Nah, ketika proses konseling ini ada beberapa hal gitu ya, ada beberapa langkah gitu ya yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah membangun trust ataupun kepercayaan gitu ya dengan siswa-siswi kita ini. Gitu. Jadi yang pertama kita perlu menciptakan rasa aman dan nyaman. Kita juga tampak mengutamakan kebutuhan individu, bukan karena kepentingan kita, makanya kita mau mendengarkan cerita mereka. Kemudian juga di sini kita mendengarkan tanpa adanya interupsi. Ya, maksudnya ketika dia bercerita jangan kayak kita sering potong gitu ya, kita menghakimi juga gitu ya, termasuk juga menjamin kerahasiaannya. Terus yang kedua adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu, jadi kita membantu si siswa-siswi kita untuk lebih memperjelas sebenarnya masalah itu seperti apa sih, gitu. Jadi kan mungkin si anak ini akan cerita kayak campur aduk gitu ya Bapak Ibu, yang mungkin saking dia bingungnya, saking dia mungkin dipenuhi dengan amarah bisa, ataupun kesedihan, ataupun kecemasan gitu ya. Jadi ceritanya kadang-kadang bisa kemana-mana Bapak Ibu, atau misalnya jadi nggak nyambung gitu ya, dan kita pun akhirnya akan sulit untuk memahaminya gitu. Nah, akhirnya di sini kita perlu membantu supaya lebih clear gitu ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya inti masalahnya dia itu apa sih? Gitu. Akar masalahnya itu di mana? Gitu. Nah, di sini kan berarti kita perlu mendengarkan secara aktif. Gitu. Kemudian juga memberikan pertanyaan juga ketika misalnya kita ragu atau kita bingung. Gitu. Dan kita juga memberikan dia ruang untuk gimana? Lanjut Bu, nggak apa-apa, lanjut aja. Oke, dan juga memberikan ruang untuk dia mengekspresikan suasana hatinya. Maksudnya ya ketika misalnya dia mau marah gitu atau mau nangis, di situ kita jangan malah kok kamu marah, ataupun kita langsung menginterupsi dia, melarang dia untuk mengekspresikan emosinya. Nah, hal-hal tersebut juga yang perlu kita perhatikan gitu Bapak Ibu. Jadi kita memberikan dia ruang untuk dia bisa mengekspresikan dirinya, pikirannya, termasuk juga perasaannya. Gitu. Okay.
Nah, setelah kita sudah tahu dengan jelas masalahnya dia apa, kemudian kita bantu untuk cari berbagai alternatif solusinya gitu ya, bareng-bareng sama anaknya gitu. Nah, di sini mungkin kita bisa bertanya dulu ke anak, kira-kira menurut dia solusi yang paling tepat itu apa sih gitu untuk bisa menangani masalahnya itu gitu. Kita juga perlu menghargai juga menurut jalan pikiran dia seperti apa gitu ya. Kita perlu, kalau dia mengambil langkah itu pro kontranya apa gitu, apa namanya, apakah itu nanti akan memberikan dampak yang baik ataupun yang buruk. Nah, itu juga perlu dibahas gitu ya dengan mereka gitu. Itu terus nah, ketika kita mendengarkan masalah anak juga, di sini sebenarnya salah satu momen untuk kita mengidentifikasi masalah anak. Jadi apakah masalah yang sedang dialami anak itu ternyata sangat serius sehingga membutuhkan penanganan yang lebih lanjut, misalnya kita sudah mulai bisa menganalisis gitu ya Bapak Ibu. Gitu. Ataupun kalau ternyata kita merasa sepertinya kasus yang dialami itu di luar dari kemampuan kita. Nah, selanjutnya kita tentukan solusi yang paling tepat. Di sini kita membantu si anak memperdalam pengetahuan mengenai berbagai risiko atau konsekuensi dari setiap solusi sebelum membuat pilihan. Ini tadi yang saya sampaikan ya, jadi konsekuensinya apa gitu ya, terus risikonya apa, gitu, sebelum dia akhirnya menentukan, oh iya saya mau melakukan yang ini. Nah, yang terakhir adalah kita juga perlu melihat apakah konseling yang sedang kita lakukan itu memberikan dampak positif bagi si anak gitu ya, atau ternyata wajib dilanjutkan dengan penanganan yang lebih lanjut oleh tenaga profesional ataupun psikolog dan psikiater gitu ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi gitu ya. Dari hasil analisis kita gitu ya, kira-kira si anak ini kasusnya seberapa serius sampai dia mungkin membutuhkan penanganan yang lebih lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke teknik dasar konseling. Jadi ada beberapa teknik di sini yang akan kita coba pelajari secara singkat. Yang pertama adalah active listening. Jadi kalau cuma mendengarkan kan biasa ya Bapak Ibu ya, tapi di sini mendengarkan secara aktif, itu bedanya Bapak Ibu. Jadi mendengarkan secara aktif itu terbagi dua juga, ada komunikasi verbal dan non-verbal. Kalau yang bentuknya verbal, jadi tidak selalu dia berupa respon atau tanggapan yang panjang gitu ya, tapi juga bisa berupa respon yang minim seperti kayak oh gitu, oh iya lalu gitu ya. Itu menunjukkan kalau kita masih mengikuti ceritanya gitu ya, masih ada di situ untuk mendengarkan dia gitu. Nah, ada juga disebut dengan komunikasi nonverbal. Nah, misalnya seperti kontak mata ataupun gestur tubuh gitu ya, ketika misalnya dia cerita, oh tangan kita misalnya terbuka misalnya ataupun condong yang menunjukkan kalau kita benar-benar mau mendengarkan dia ya. Dan nada bicara serta ekspresi wajah gitu ya, tentunya mungkin ekspresi wajah kita juga ya perlu dikontrol gitu Bapak Ibu ya, maksudnya ketika dia bercerita ternyata sesuatu yang membuat kita kaget gitu, tapi kalau kita langsung menunjukkan ekspresi yang kaget gitu ya, bisa jadi dia kayak merasa terhakimi seperti itu. Jadi itu juga yang perlu kita perhatikan. Nah, karena lawan bicara kita itu bisa aja lupa dengan apa yang kita katakan, gitu ya. Tapi tidak akan lupa dengan cara kita memperlakukannya. Jadi kalau berdasarkan penelitian ya Bapak Ibu ya, 55% itu dari bahasa tubuh, 38% dari intonasi, dan 7% dari kata-kata. Jadi sehingga yang paling tinggi di sini adalah gestur kita, gitu ya, itu yang akan
uh, yang akan mungkin sangat dia ingat gitu, gimana cara kita memperlakukan mereka ketika mereka bercerita seperti itu. Nah, selanjutnya adalah asking questions gitu. Ketika bertanya pun di sini ada 2 bentuk pertanyaan gitu ya. Untuk menentukan keterbukaan lawan bicara kita tentang permasalahannya. Yang pertama adalah open questions, itu digunakan ketika kita ingin mengumpulkan informasi secara lengkap gitu. Karena biasanya jawabannya akan jawaban yang panjang gitu. Dia akan menceritakan misalnya seperti apa perasaannya, kenapa dia merasa seperti itu, apa saja aktivitas yang dia lakukan gitu ya. Jadi pertanyaannya juga pertanyaan yang terbuka. Gitu. Nah, kalau yang close questions, ketika kita ingin mendapatkan informasi yang spesifik, biasanya dapat dijawab dengan jawaban yang singkat seperti iya atau tidak, ya. Nah, ini ketika biasanya kita membutuhkan lawan bicara untuk tetap fokus pada alur ceritanya, gitu ya. Jadi misalnya juga kita mengajukan pertanyaan untuk memastikan lagi apakah pemahaman kita itu memang benar gitu ya, ataupun memastikan perasaannya, kayak apa kamu sering merasakan perasaan tersebut? Ya, misalnya gitu ya. Supaya si pembicara juga tetap fokus gitu ya ke alur ceritanya. Nah, selanjutnya adalah reflecting, jadi seperti mirroring juga ya. Gitu. Ini bisa membantu kita untuk menunjukkan empati terhadap situasi dan kondisi yang dialami dan diceritakan lawan bicaranya. Gitu. Jadi untuk reflecting sendiri pun ini ada 4 bentuk. Jadi beda dengan membeo ya Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya kita bukan yang kayak mengulang seluruh kalimat yang disampaikan oleh si pembicara, bukan seperti itu ya. Yang pertama adalah reflecting feelings. Reflecting feelings, itu kita merefleksikan ataupun menyampaikan kembali perasaan dari lawan bicara kita. Jadi fokusnya pada perasaannya, bukan pada detail cerita yang disampaikan. Jadi apa yang kita tangkap, perasaan apa yang kita tangkap dari ceritanya dia, ataupun mungkin dia yang mengungkapkan sendiri dia merasa apa, ya itu yang kita ulang kembali. Nah, kemudian ada restating atau rephrasing, itu mengulang cerita lawan bicara dengan menggunakan kata-kata sendiri untuk menunjukkan bahwa kita memahami sekaligus mengklarifikasi persepsi kita tentang ceritanya, gitu ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bukan mengulang kalimat dia, tapi kita menggunakan kata-kata kita sendiri, gitu ya, untuk mengklarifikasi. Biasanya kita akan lakukan seperti itu. Ada juga affirmations. Di sini penguatan yang diberikan untuk mendorong keyakinan lawan bicara terhadap pilihan ataupun keputusan yang dia buat, gitu. Jadi di sini kita misalnya dia sudah mengatakan ataupun menceritakan sesuatu yang positif gitu ya. Misalnya dia melakukan sesuatu yang positif, kemudian dia menceritakan. Nah, di sini kita yakinkan dia bahwa apa yang telah dia lakukan itu adalah perbuatan yang baik. Ataupun misalnya dia memilih sesuatu yang baik, nah itu kita yakinkan kembali, kita memberikan afirmasi gitu, yang positif. Nah, yang kemudian yang terakhir adalah summarizing. Kita merangkum poin-poin penting dari lalu menutup konseling. Gitu, Bapak Ibu. Oke, nah dalam menggunakan teknik-teknik konseling ini juga kita perlu memperhatikan lagi situasi atau konteksnya Bapak Ibu ya, bentuknya bukan yang kaku gitu, oh saya belum reflecting feelings nih, atau saya belum melakukan restating atau summarizing, nggak seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau ternyata Bapak Ibu merasa butuh dan cocok untuk melakukannya, ataupun cocok juga dengan karakteristik anak gitu ya. Ada anak mungkin yang gak sabaran gitu ya, ketika dia bercerita ya dia cepet gitu ya polanya. Nah, terus kemudian dia harus menunggu kita lagi, mengulang lagi, meyakinkan lagi. Nah, mungkin itu akan tidak cocok dengan karakter anak yang seperti itu. Jadi ini memang perlu kita sesuaikan kembali, ya. Tapi biasanya secara umum bisa dilakukan seperti ini. Oh. Ini ada satu contoh kasus, ya, untuk supaya Bapak Ibu lebih paham lagi terkait dengan reflecting tadi. Kita coba bacakan. Namanya adalah siswa B. Jadi, akhir-akhir ini saya merasa tidak bersemangat belajar. Orang tua saya menuntut untuk mendapat nilai sebagus X, Y, dan Z. Padahal saya sudah berusaha keras untuk mendapat nilai 85 dengan lebih banyak menghabiskan waktu untuk belajar dengan fokus dan membatasi waktu bermain game. Tetapi saya masih dianggap kurang juga
oleh orang tua karena belum bisa dapat nilai 90 seperti X, Y, dan Z. Meskipun sebenarnya nilai saya sudah tergolong bagus dan tidak remedial, saya mungkin tidak sepintar mereka. Tapi saya yakin bahwa saya juga memiliki keunggulan di bidang lain. Hanya saja orang tua saya sepertinya akan tetap memperlakukan saya demikian, tanpa pernah menanyakan bagaimana perasaan saya. Nah, ini adalah contoh kalimat yang bisa diucapkan gitu ya terkait dengan reflecting tadi. Kalau feelings gitu ya, bisa kita katakan kamu terdengar sedih dan lelah. Berarti kan berkaitan dengan perasaannya, itu yang di-highlight. Nah, untuk restating atau rephrasing, misalnya, dari yang saya dengar, kamu sepertinya sudah sampai di titik puncak dari rasa kecewa dan lelah karena adanya tuntutan dan kurangnya apresiasi dari orang tuamu. Jadi kita seperti merangkum ataupun ya memastikan kembali gitu ya dari cerita dia gitu dengan kata-kata kita sendiri. Nah, untuk affirmation, tadi penguatan yang positif, kamu boleh merasa bangga untuk setiap pencapaianmu sejauh ini. Kamu tidak hanya berhasil mendapat nilai bagus, tetapi juga berhasil membagi waktu. Selama usahamu ini konsisten, bukan tidak mungkin ke depannya kamu akan dapat nilai di atas 85. Jadi di sini kita menguatkan dia bahwa sebenarnya dia sudah melakukan hal-hal yang positif gitu. Kemudian yang terakhir adalah summarizing. Hari ini kamu banyak bercerita tentang bagaimana kecewa dan lelahnya kamu dengan tuntutan nilai yang tinggi dan kurangnya apresiasi dari orang tua terhadap usahamu. Tapi kita juga bisa melihat bahwa melalui pengalaman ini, kamu semakin mengenali kekuatanmu. Selanjutnya, kita akan bicarakan bagaimana baiknya mengkomunikasikan perasaanmu pada orang tuamu. Jadi, dari semuanya kita rangkum, terus kemudian ya boleh juga setelah ini apa yang mau dilakukan. Gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, SMP SMA. Jadi karena di sini SMP SMA berarti remaja. Nah, remajanya tergolong ke remaja awal sampai menengah. Ya. Oke. Jadi pada remaja awal menengah ini ada beberapa hal yang sedang mereka alami, gitu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah perubahan fisik dan biologis. Ya, jadi adanya penambahan tinggi badan, berat badan, perubahan secara hormon, kemudian mereka sedang mengalami masa puber, kemudian secara kognitif mereka mulai berpikir semakin abstrak, idealistik, dan berpikir logis. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga mereka mulai berpikir egosentris dan terkadang mereka sering mereka memandang diri mereka itu unik gitu ya ataupun tak terkalahkan. Jadi seperti itu. Adanya juga perubahan sosial dan emosional, terus ada tuntutan untuk bisa mandiri, ada juga di sini sering mengalami konflik dengan orang tua gitu. Dan terakhir juga ada biasanya mereka lebih mementingkan prestasi, ada ambisi-ambisi tertentu, kemudian sudah mulai memiliki minat dalam menjalin hubungan yang romantis dan banyaknya perubahan suasana hati gitu ya ataupun secara emosi gitu ya moodnya. Nah, saya akan coba bahas karakteristik mereka khususnya dari sisi perkembangan sosial dan emosi ya kemudian implikasinya seperti apa khususnya ketika kita mau menerapkan konseling ini ya pada siswa-siswi SMP dan SMA. Gitu. Ini ada beberapa hal ya Bapak Ibu ya dari remaja yang bisa kita lihat. Yang pertama itu remaja mungkin sedang mengalami konflik antara mandiri, tapi sebenarnya mereka juga masih membutuhkan bimbingan ataupun arahan dan perlindungan dari orang sekitarnya. Gitu. Kemudian mereka mulai memiliki hak untuk mempertanyakan ataupun menolak saran dari orang dewasa. Nah, ketika ini yang sedang dialami oleh remaja tersebut, maka mungkin kita bisa membantu untuk menekankan lagi tentang aturan ataupun norma-norma di masyarakat gitu. Tapi kita tetap terbuka untuk mendengarkan mereka, menjelaskan dan juga bernegosiasi dengan siswa gitu. Dan berperan khususnya adalah memantau bukan seperti mengkontrol berlebihan gitu. Karena itu akhirnya yang membuat anak jadi merasa tidak nyaman ataupun malah ingin semakin memberontak biasanya seperti itu. Kita perlu menjelaskan dengan baik misalnya. Kemudian ada juga Maria
dan saling berbagi dalam pertemanan itu semakin meningkat. Jadi kalau remaja kan biasanya teman adalah segalanya. Nah, jadi bisa ada beberapa cara yang dilakukan, misalnya tidak harus dengan kita, tapi misalnya kita juga bisa melibatkan siswa-siswi yang lainnya, gitu ya, misalnya dengan memberikan aktivitas-aktivitas yang bareng-bareng, gitu ya, supaya mereka saling eksplor cara-cara dalam menghadapi berbagai situasi, ya, kasih kesempatan juga ke mereka, ataupun tadi ini kegiatan-kegiatan kelompok, untuk bisa mereka semakin juga memahami adanya perbedaan individu. Dan ada juga, kalau di remaja itu yang paling ketara juga adalah adanya dorongan untuk bisa diterima di lingkungan sosial ataupun konformitas dengan teman gitu ya. Jadi kayak misalnya apa ya, kalau sekarang supaya bisa diterima di lingkungan itu gimana sih caranya? Misalnya kayak bikin video di YouTube atau mungkin di Instagram dia update seperti itu. Dan juga mencari jati diri dengan menentukan standar moralnya. Ketika kita melihat remaja menunjukkan perilaku-perilaku yang seperti ini gitu ya, kayaknya dia tuh mau melakukan apa aja supaya bisa diterima di lingkungannya gitu ya, terus kemudian mereka melakukan sesuatu yang mungkin menurut kita kayaknya ya nggak wajar ataupun berlebihan gitu. Nah, tetap saja kita perlu menjaga reaksi kita ya ketika mungkin mereka bercerita ataupun konseling gitu ya. Terus kemudian juga bisa balik lagi ya. Ya, Bu Petri, saya potong sebentar ya. Saya punya beberapa pertanyaan yang sangat konkret. Jadi bisa materi ini kan Bapak Ibu bisa juga download. Jadi ada beberapa pertanyaan yang menurut saya kita harus jawab dulu pertama. Yang pertama itu adalah ada kasus guru menghadapi anak yang cenderung tertutup, menutup diri karena latar belakang kekerasan dalam keluarga. Gitu ya. Jadi anak seperti ini ya menutup diri, kemudian agak sulit bergaul dan segala macam. Menurut Ibu apa yang bisa dilakukan untuk menolong anak ini dalam batasan sebagai wali kelas, kira-kira langkah apa yang bisa ditempuh? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara anak-anak kita ini kan ada yang bukan orang Kristen. Jadi kalau tadi di awal Ibu mengatakan kita berpegang menggunakan firman Tuhan sebagai salah satu fondasinya, nah tetapi anak-anak ini seringkali juga langsung menutup diri ketika mendengar itu adalah dari firman Tuhan gitu ya. Saran Ibu seperti apa untuk menghadapi hal semacam itu? Nanti saya masih punya beberapa pertanyaan lain. Silakan Bu Petris, apakah pertanyaan saya sudah bisa ditangkap ya? Saya masih punya 2 atau 3 pertanyaan yang sudah masuk tadi di chat box. Pengalaman kita kemarin agak terburu-buru dengan waktunya, jadi sekarang saya ambil waktu di tengah-tengah seperti ini. Oke, Bu Petris, silakan. Bu Petris live, mungkin ada masalah koneksi, bisa ditunggu sebentar. Oke. Nah, Bapak Ibu yang lain boleh dituliskan juga pertanyaan. Bu Meske mau bantu menjawab? Silakan Bu Meske kalau mau bantu menjawab. Saya lihat teman-teman ICC juga cukup lengkap di sini. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Mungkin sambil menunggu Bu Petris ya, saya mungkin menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sih respons kita menghadapi anak yang punya latar belakang kekerasan fisik, gitu, sehingga membentuk anak itu cenderung tertutup atau menjauhi sosialisasi, gitu ya. Sebenarnya sih kalau saya secara pribadi mau menghadapi permasalahan anak dengan berbagai permasalahan, langkah yang pertama yang harus kita tempuh adalah memang pendekatan personal sih sebenarnya.
Bu Petri sudah bisa masuk juga, Bu? Sudah Ibu. Terima kasih Bu Meska sudah menggantikan saya menjelaskan. Thank you, Meska. Dijelaskan dulu. Oke, yang untuk pertanyaan pertama dulu ya. Soal tadi yang kedua agak terputus, maaf. Oke, untuk pertanyaan pertama, benar sekali tadi saya sepakat juga dengan Ibu Meska, pendekatannya gitu, pendekatannya secara personal gitu. Jadi kita buat dulu anak merasa nyaman dengan kita untuk dia mau bercerita tentang masalahnya gitu. Nah, yang pasti tidak akan secara cepat gitu ya, apalagi kalau memang karakteristik anaknya itu tertutup, jadi memang kita butuh waktu dan kesabaran gitu. Jadi pelan-pelan kita coba mendekati dia gitu ya, mungkin pancing dengan hal-hal yang umum dulu, baru kemudian masuk ke masalahnya gitu. Nah, dari situ ketika misalnya kita sudah melihat anak merasa nyaman, mungkin kalau kita merasa kita sulit gitu ya, ataupun nggak mampu, karena kan kasusnya tadi kalau dibilang kekerasan, ada juga keinginan untuk bunuh diri, nah itu kan berarti sudah membutuhkan penanganan yang lebih lanjut lagi. Atau mungkin si anak ternyata memang butuh psikolog gitu, untuk bisa membantu dia. Nah itu yang mungkin kita bisa sarankan juga, untuk dia langsung kayaknya butuh penanganan yang lebih lanjut lagi, untuk membantu masalahnya, seperti itu. Kan masalahnya gini Bu, dari mana saya tahu bahwa ini sudah di luar kemampuan saya untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kan wali kelas juga harus memahami itu kan. Nah, karena sudah ada perilaku, tadi katanya ada keinginan untuk bunuh diri itu sih sebenarnya. Jadi kan itu sesuatu yang mengancam nyawa seseorang gitu. Nah, kadang-kadang memang seperti ini juga ada anak yang tidak ingin orang tuanya tahu ataupun orang sekitarnya tahu. Tapi ketika kita memang merasa oh ini sudah mengancam nyawa dia, secara etika juga kita memang perlu menjaga itu, jangan sampai kita tahu terus kita malah menutupi hal itu, akhirnya malah membahayakan anak seperti itu. Oke. Ke pertanyaan kedua Bu Patrice, bagaimana menghadapi anak yang tadi kan di awal Ibu bilang menggunakan firman Tuhan sebagai landasan segala macam. Nah, tetapi kan dalam beberapa kasus kita ketemu dengan murid yang bukan orang Kristen, sehingga ketika mendengar kata firman Tuhan dia langsung shut down, langsung tutup pintu, langsung menutup diri kayak begitu. Silakan Bu. Oke, nah tentunya kan kita juga perlu memahami juga latar belakang anaknya ya. Kalau ketika memang kita tahu dia agamanya memang berbeda gitu ya, bukan Kristen ataupun Katolik gitu ya, ya tentunya kita juga tidak harus memaksakan tetap menggunakan firman Tuhan ataupun dengan keyakinan kita gitu ya. Dan itu pasti akan membuat anak merasa tidak nyaman. Jadi untuk bisa supaya bisa anak merasa nyaman, ya itu yang kita lakukan. Gitu. Kita coba dekatin mungkin dengan ya metode ataupun pendekatan lainnya. Gitu sih. Jadi yang secara umum aja. Gitu. Tidak harus memaksakan, oh ini keyakinan kita, dia juga harus percaya seperti itu, enggak. Gitu. Jadi memang pasti setiap ajaran agama itu mengajarkan hal-hal yang baik gitu, termasuk agamanya dia juga. Gitu. Itu yang mungkin bisa ditekankan juga gitu sih. Oke Bu, thank you. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini masih berkaitan dengan latar belakang. Cuma kali ini yang dihadapi adalah anak yang karena perceraian. Nah, perceraian itu berdampak buruk terhadap anaknya dan kemudian terbiasa melihat pertengkaran, saling menyalahkan, dan juga sulit diajak bekerja sama dengan sekolah. Padahal dampaknya ke anak itu sendiri sangat real dan sangat buruk begitu ya. Menurut Ibu apa yang bisa dilakukan terutama sebagai wali kelas, dan batas-batas apa yang mesti kita terus ikuti supaya tetap positif untuk semua orang? Silakan Bu. Oke. Kalau misalnya memang memungkinkan, kita juga biasanya akan berbicara dengan orang tua tentang kondisi anaknya gitu. Nah, dari situ kan kita juga mungkin akan mendapatkan gambaran dari orang tua sebenarnya kondisinya seperti apa gitu ya. Apakah memang ya kita juga menyampaikan bahwa mungkin kondisi perceraian itu ternyata berdampak ke anak, sehingga perilaku anak di sekolah jadi seperti apa gitu. Terus kemudian kalau ke anaknya sendiri ya kita mungkin terus mengingatkan aja sih hal-hal yang baik gitu ya. Mungkin memang ya situasinya memang seperti ini, itu yang perlu belajar untuk dia terima, tapi yakinlah kalau orang tuanya itu dua-duanya tetap menyayangi dia, perasaan sayang itu tidak akan berkurang. Katakan hal yang positif aja sih. Gitu. Oke Bu. Pertanyaan berikutnya, ini kan
saat ini kan kita berhadapan dengan anak-anak generasi Z gitu ya, dan orang tuanya milenial, sementara kita sendiri beberapa guru itu kan masih generasi yang lebih tua. Nah, kan ini karakteristik mereka, psikologinya, kepribadiannya, karakternya itu agak berbeda ya, terutama tentang hal-hal dari luar, meresponi hal-hal dari luar. Nah, kadang-kadang itu melahirkan kesulitan. Ibu punya nggak tipsnya atau triksnya bagaimana kita bisa mengatasi ini, mengatasi jenjang gap umur, gap generasi yang begitu luas? Silakan, Bu. Oke. Ya biasanya juga kalau saya pribadi sih tetap berusaha untuk mengikuti sebenarnya di remaja ini apa sih yang sedang berkembang, yang sedang mereka sukai atau gemari gitu ya. Jadi selain mungkin kita juga browsing atau searching, kita juga bisa menanyakan ke anak-anak kita, siswa-siswi kita secara langsung, sebenarnya apa sih sekarang yang lagi sering di kalian sukai, misalnya kayak Korea ternyata misalnya gitu kan. Dari situ juga ya mungkin dengan membahas itu ke siswa-siswi juga bisa lebih membangun hubungan yang lebih dekat ataupun rasa nyaman itu ya dengan siswanya gitu sih. Tapi ya di satu sisi juga kita tidak perlu terlalu memaksakan diri ya. Maksudnya kita tetap menghargai aja gitu ya. Oh mereka ya lagi suka ini gitu ya. Jangan juga kita menunjukkan ekspresi yang kayak ya tadi menghakimi ataupun kayak nggak suka gitu misalnya dengan hal itu gitu. Jadi ya bisa mungkin memang menunjukkan tetap menghargai ataupun ya coba untuk belajar juga dari sisi mereka, dari sudut pandang mereka, gimana penilaian mereka terhadap ya itu misalnya Korea tadi atau apa yang sedang mereka senangi sekarang gitu sih, supaya tetap bisa ada linknya gitu kalau menurut saya ada jembatannya. Oke, thank you Bu Patrice. Nah, satu pertanyaan yang terakhir sebelum nanti Ibu boleh lanjut ke materinya, ini masih berkaitan dengan anak yang tadi bunuh diri tadi itu. Nah, gimana sih sebetulnya pendekatannya? Karena kan anak semacam ini kan biasanya juga cenderung tertutup kan, menutup diri dan kemudian agak sulit didekati. Nah, kira-kira menurut Ibu apa yang mesti dilakukan supaya kita bisa menolong begitu? Oke, yang utama dan paling penting menurut saya adalah membangun rasa aman dan rasa percaya dari anaknya itu sendiri, gitu ya. Pendekatannya bisa dengan mulai itu tadi cerita. Kalau dia mungkin langsung sulit untuk langsung cerita ke masalahnya, bisa jadi terkait dengan keluarganya dulu ataupun teman-temannya misalnya. Mungkin dari situ juga kita tanyakan gimana relasi dia dengan orang-orang yang sekitarnya gitu. Baru kita coba gali pelan-pelan masalahnya gitu. Nah, di sini yang balik lagi yang perlu kita jaga adalah respon kita, ekspresi kita gitu ya. Nah, nanti baru ketika si anak sudah merasa nyaman untuk cerita, dia merasa kita bisa dipercaya gitu ya. Karena kan kadang-kadang karena kan sebenarnya anak-anak yang yang ada keinginan untuk bunuh diri itu ya itu ada ketakutan akan dia tidak merasa aman gitu ya. Ada mungkin kecemasan-kecemasan. Nah, itu yang perlu kita bantu gitu. Kayak kita menenangkan dia, respon-respon yang seperti itu yang membuat dia merasa nyaman dan aman untuk cerita ke kita. Itu dulu sih yang pertama pendekatannya. Jadi memang kuncinya adalah membangun trust ya, membangun saling percaya. Jadi ketika anaknya percaya dengan kita, maka kita bisa masuk lebih jauh. Dapat, betul. Kita harus sadar juga batas-batas kemampuan kita, begitu ya. Jadi kalau ketika kita sudah berhadapan dengan fakta bahwa masalahnya terlalu berat untuk kita tangani, kita bisa merujuk kepada psikolog yang lebih kompeten, gitu ya. Oke, sejauh ini pertanyaannya begitu, Bu Petrus boleh dilanjut dengan materinya. Oke, tinggal sedikit. Sebentar ya, Pak. Timbang lagi. Sorry. Ya, bagus. Silakan Bu. Oke, tadi sampai di sini untuk yang sosial. Gitu. Jadi pentingnya kita tetap ketika misalnya kita lagi ngobrol dengan anaknya gitu ya, kita juga bisa mendiskusikan
nilai-nilai sosial gitu ya, aturan sosial yang baik gimana, yang buruk gimana, gitu ya, menekankan lagi seperti itu. Itu untuk sosial, dan ada juga perkembangan emosi. Nah, remaja itu kan yang paling tampak juga adalah rasa ingin tahunya yang besar untuk dia mencoba berbagai hal terkait dengan untuk mencari identitas diri itu. Gitu. Nah, kadang-kadang mungkin keputusan yang mereka ambil jadinya kurang bisa kurang tepat gitu ya, karena lebih banyak dipengaruhi emosi ataupun dipengaruhi oleh teman-temannya misalnya gitu. Nah, kalau misalnya dia memang menceritakan itu ke kita, ya itu kita yang perlu bantu dia lagi untuk diskusikan lagi gitu ya. Kita coba berikan penjelasan yang lebih rasional, misalnya ketika dia melakukan hal itu dampaknya akan seperti apa misalnya. Terus juga biasanya remaja itu secara emosi dia lebih sensitif terhadap kritikan ataupun masukan dari orang lain, jadi mudah tersinggung gitu ya, ada yang merasa tidak mampu, tidak percaya diri, ataupun adanya ketakutan untuk ditolak oleh kelompok teman-temannya gitu. Nah, bisa juga misalnya kita di sini memberikan saran secara pribadi, one-on-one gitu ya, saling sharing gitu. Terus kemudian juga supaya dia percaya dirinya lebih meningkat, kita tentunya memberikan dia pujian, penghargaan gitu ya, dan juga tidak secara langsung menyalahkan opini, pendapat ataupun keyakinan mereka gitu, supaya percaya diri ini tetap kuat gitu ya, sehat. Nah, ada juga remaja itu biasanya juga yang kelihatan adalah fluktuasi emosinya. Jadi maksudnya emosinya itu bisa sangat naik, bisa ya meledak-ledak, misalnya seperti itu, atau sangat sedih, sangat marah, ya. Nah, kita perlu memberikan mereka kesempatan untuk mengekspresikan emosi itu. Gitu. Jangan sampai mungkin ketika dia di rumah dia menahan itu, di sekolah juga dia, ataupun dengan kita juga dia harus menahan. Nah, itu kan yang tidak baik gitu. Akhirnya nanti mungkin dia bisa mencari pelampiasannya ke hal-hal yang negatif. Nah, pertanyaannya begini Bu Petris, kan Ibu bilang dia harus diberi kesempatan untuk mengekspresikan emosinya, kan begitu kan? Ya. Nah, bagaimana memastikan bahwa ekspresi emosi itu berada pada jalur yang benar, begitu kan? Jadi kan tidak sekedar melampiaskan kan, tidak sekedar mengekspresikan kan? Itu bagaimana prinsipnya Bu? Gimana ya? Mungkin kalau ketika kita melihat cara dia mengekspresikan emosi, misalnya kayak dia kalau yang salah itu kan yang sangat meledak-ledak gitu. Misalnya dia sampai misalnya memukul sesuatu atau melempar barang atau apa, mungkin yang kita lihat kecenderungannya dia ada ke arah seperti itu. Gitu. Nah, kita bantu untuk menenangkan dia. Misalnya kita bawa dia ke tempat yang lebih tenang, gitu ya. Terus kemudian kita tanya dia kenapa, gitu ya, apa yang sedang dia rasakan sebenarnya, misalnya gitu. Jadi dia bisa mendefinisikan perasaannya dengan baik gitu. Kita bantu lebih ke itu sih. Jadi dia akan terbiasa untuk, oh ya kalau marah ya nggak kayak gitu juga caranya. Dia harus bisa mengekspresikannya dengan tepat, misalnya ya dia cerita kenapa gitu ya. Lebih ke situ sih. Oke, Bu. Ya. Saya punya pertanyaan terakhir yang muncul. Ini juga masih berkaitan dengan latar belakang keluarga. Menurut Ibu, apa yang mesti dilakukan? Meskipun saya tahu secara sepintas tadi Ibu sudah menjawab di awal. Bagaimana kita bisa memotivasi anak yang dari rumah memang sudah kekurangan kasih sayang, kekurangan perhatian, sehingga memang underperform dan segala macam. Kayak gitu, Bu. Oke. Bagaimana kita bisa memotivasi anak yang menurut kita gitu ya, ataupun dari cerita anak di keluarganya dia tidak mendapatkan kasih sayang itu gitu ya. Sehingga dia underperform. Oke. Yang pasti kita juga tentunya perlu melakukan pendekatan dulu nih dengan keluarganya, karena memang kan inti masalahnya di situ ya. Gitu. Jadi ya kita coba untuk ajakin ngobrol orang tuanya kalau ternyata selama ini yang terjadi di rumah seperti itu dan kemudian itu berdampak kepada anaknya. Gitu. Nah, kemudian memberikan motivasi ya tetap dengan menggunakan tetap mengingatkan kembali sebenarnya ya pasti orang tua itu sayang sama dia, tapi mungkin
caranya yang berbeda, orang tuanya mungkin ya sulit untuk bisa atau tidak terbiasa mungkin untuk menunjukkan rasa sayangnya gitu misalnya. Jadi ya kita bantu si anak untuk memahami hal-hal yang seperti itu, untuk menerima itu gitu. Tapi yang pasti kita balik lagi kita tekankan kalau ya itu bukan berarti mereka itu nggak sayang gitu. Misalnya, atau juga ya dengan balik lagi atau misalnya juga dengan mengingatkan sebenarnya tujuan dia apa gitu ya, cita-cita dia apa, bisakah hal-hal yang seperti itu juga gitu sih untuk supaya dia motivasi dalam belajarnya juga bisa lebih meningkat gitu sih. Oke Bu, silakan continue. Menit-menit terakhir. Oke. Yang terakhir itu remaja melihat masalah yang ia hadapi sebagai hal yang unik, namun terkadang berlebihan dalam melihat permasalahan. Jadi kan memang kadang-kadang ya memang si remaja ini karena mungkin dia belum pernah mengalami situasi itu, jadi dia bisa meresponnya berlebihan gitu, atau dia merasa kayaknya dia hanya sendiri mengalami itu gitu. Nah, kita juga bisa melakukan diskusi kelompok juga gitu untuk menyadari bahwa sebenarnya masalahnya itu juga dialami loh oleh orang lain gitu sih. Jadi dia tidak perlu merasa sendiri. Nah, yang terakhir adalah tips ya, do's and don'ts. Oke, yang pertama jangan mencari popularitas. Tadi balik lagi sih, maksudnya tujuan kita memang benar-benar untuk menolong, itu bukan untuk kepentingan kita sendiri, karena bisa jadi memang seperti itu gitu ya. Ini anak misalnya kita cerita ke siapa-siapa, kita udah tolong dia sampai akhirnya dia bisa keluar dari permasalahannya, bukan itu tujuannya, tapi memang kita punya hati yang tulus untuk menolong si anaknya ini. Terus kemudian jangan memihak, maksudnya di sini jangan memihak ke salah satu pihak juga, ataupun jadi kayak menyalahkan dia misalnya, ataupun lebih menyalahkan orang lain gitu misalnya. Ketika dia mengalami konflik. Terus bertanya ketika merasa ragu atau belum memahami permasalahan. Ini juga salah satu tips gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika memang kita merasa kurang yakin, apakah kita sudah memahami permasalahan si anak dengan baik, kita tidak perlu ragu untuk bertanya. Karena takutnya kita ada ya mispersepsi atau salah tangkap gitu ya. Akhirnya kita memberikan solusi yang salah ataupun pernyataan yang salah, yang tidak tepat, gitu, yang akhirnya semakin membuat anak merasa down. Gitu. Jadi benar-benar kita harus memahami apa yang sebenarnya sedang dia alami. Gitu. Kemudian jangan topik atau cerita terlalu banyak tentang orang lain ya. Ketika memang kita sedang mendengarkan secara aktif gitu ya, kita tetap fokus ke permasalahannya dia. Jangan di tengah-tengah kita tiba-tiba ganti topik. Iya Ibu, ingat nih ada dulu yang pernah mengalami seperti kamu, terus jadinya cerita panjang lebar tentang kasus lainnya gitu ya, ataupun cerita terlalu banyak tentang orang lain. Nah itu tadi. Nah kemudian yang terakhir adalah memahami dan mengerti lebih baik daripada berbicara gitu. Jadi kan kita helper ataupun pendengar tadi istilahnya ya. Memang inti utamanya adalah kita bisa memahami dan mengerti mereka, karena kadang-kadang si anak ini pun bukan yang kayak mengharapkan kita memberikan nasihat gitu ya, ataupun ya mengharapkan untuk kita langsung memberikan solusi. Nggak selamanya seperti itu Bapak Ibu ya, tapi mungkin dia hanya butuh dipahami dan dimengerti ataupun didengarkan gitu. Jadi kalau bisa sih kita lebih banyak mendengarkan secara aktif daripada kita berbicara gitu ya, dan nggak harus selalu memberikan nasihat juga gitu ya. Gitu. Bisa juga termasuk juga jangan memandang masalah dia itu lebih sepele ataupun menganggap enteng masalahnya, karena kita nggak tahu sebenarnya apa yang sedang dia alami ataupun rasakan gitu. Karena takutnya nanti kalau kita menganggap enteng, kayak tadi misalnya yang kasus remaja membunuh anak kecil itu gitu ya, mungkin menurut kita itu waktu kita lihat kesehariannya gitu ya, ini kayaknya biasa aja gitu ya, ternyata itu berdampak yang sangat serius gitu. Jadi ketika dia cerita pun kita tetap menghargai gitu. Jadi itu jangan pernah menganggap enteng masalah apapun dari siswa-siswi kita. Oke, Bu Patrice, terima kasih. Ada beberapa yang menurut saya bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah supaya bisa menjadi konselor yang baik, kita memang harus fokus pada masalah anak.
kita memang perlu membangun trust dengan mereka, dan kita memang perlu juga membekali diri kita dengan keterampilan-keterampilan untuk menolong anak. Kita harus tahu batasan-batasan apa yang mesti kita tempuh. Ketika itu ada di luar kemampuan kita, maka ada baiknya kita merujuknya kepada ahli yang lebih berpengalaman dibanding dengan kita. Tetapi kita memang bisa menolong anak di dalam batas-batas kemampuan kita. Terima kasih Bu Petris sudah menolong kami semua untuk memahami. Baik, Bapak Ibu boleh membuka kameranya semua supaya kita boleh berfoto bersama sebelum nanti kita berdoa. Boleh dibuka, saya lihat masih ada 113 orang di ruangan ini, boleh membuka kameranya satu persatu. Dan mari kita lambaikan tangan ke Bu Petris semua supaya sebagai tanda terima kasih kita, apresiasi kita ke Bu Petris. Mari lambaikan tangannya Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Petris. Semoga bermanfaat. Ya, pasti bermanfaat. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Terima Petris. kasih Bu Petris. Terima kasih Bu Petris. Mas Wandi, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kita lambaikan. Bapak Ibu silakan nanti diisi. Sampai jumpa. Ya. Terima kasih Bu. Nah, sudah disediakan di sana feedbacknya, tolong diklik, tolong diisi supaya kita bisa menyediakan webinar yang lebih baik berikutnya. Silakan. Wah, Bu Monik backgroundnya bagus banget. Terima kasih Mas Wandi, Pak Bu Petris. Terima kasih Bu Diisi Odi. dulu feedbacknya, kita berdoa dulu. Yuk Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapak di surga untuk pertolongan-Mu, untuk waktu di belakang kami yang Tuhan sudah boleh izinkan kami pakai untuk belajar. Terima kasih Tuhan, dan apa yang baru kami belajari boleh menolong kami untuk melayani Tuhan, melayani murid-murid kami dengan lebih efektif. Kiranya Tuhan juga memberkati Ibu Petris dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, supaya ia boleh juga melayani Tuhan dengan lebih efektif lagi. Terima kasih Bapak di surga, di dalam nama-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon diisi feedbacknya.